Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Mukjizat. Program Mukjizat adalah sebuah program rohani yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, kami percaya bahwa saudara sekalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 menyatakan bahwa janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, janganlah caci maki dibalas dengan caci maki, tetapi kita harus saling memberkati supaya kita memperoleh berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Saudara sekalian, marilah kita merespon firman Tuhan ini dengan berbuah roh di dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai buah-buah roh dalam hidup kita, maka kita akan menuai hal-hal yang baik dalam hidup ini. Saudara sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Dr. Yesaya Pariadi. Digambarkan ada orang punya toko roti besar, namanya Bethlehem, dan gratis. Maka saya ini orang yang murah hati, dulu saya pagi-pagi nunggu orang miskin. Saya beri obat cuma-cuma karena saya nangis untuk orang sakit, orang miskin. Saya selalu berjuang, bekerja agar saya bisa nolong orang sakit, orang miskin. Maka itulah firman Tuhan berkata, apa yang ditabur dituai. Yesus menabur untuk kita, maka saya buka hidup untuk. Maka kalau saya katakan saya punya kuasa besar, misalkan saya bangga, ya ibu-ibu, Ibu Vera, Ibu Natali, Ibu Eli, Ibu Sanso, mereka anaknya mati dikandungkan. Saya doakan sembuh, yaitu kalau ada maka minyak yang betul, minyak urapan. Saya bersyukur bisa katakanlah memberi kegembiraan, harapan yang indah, yaitu bagi Anda, yaitu para ibu atau apa, bahwa dalam Yesus ada kuasa kebangkitan. Maka saudara kita baca di sini, yaitu di mana Daniel nubuatkan tentang Allah yang Maha Kuasa, yang usia lanjut, yaitu memberikan, yaitu katakanlah juru selamat. Mari kita baca di sini di Daniel pasal 7 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian. Jadi perhatikan penglihatan Daniel. Di langit dikatakan penglihatan apa? Yaitu ada Allah Maha Kuasa di awan-awan. Maka dikatakan apa? Sekali lagi penglihatan ditulis di kitab Daniel. Maka kemudian apa? Yaitu Allah Maha Kuasa mengirim seorang anak manusia, yaitu yang dikirim oleh Allah yang Maha Tinggi dari langit. Maka dikatakan apa? Bahwa dia akan menjadi, jadi digambarkan Daniel di dalam kitab pasal 7, digambarkan sebagai raja segala bangsa. Jadi perhatikan, maka juru selamat ini datang sebagai raja segala raja. Dikatakan apa? Sebagai raja untuk bangsa-bangsa, suku dan dikatakan sampai suku dan bangsa. Digambarkan sebagai raja, yaitu kerajaan kekal. Sekali lagi, kerajaan kekal sampai ujung-ujung bumi. Jadi digambarkan apa? Yang penuh kuasa dan mujizat. Saya sudah pernah mengatakan kepada Anda bahwa Yesus datang apa kepada kita, yaitu apa? Untuk mengangkat kita, yaitu mengangkat kita sebagai warga surga, mengangkat kita penuh kuasa. Maka kita baca di sini, yaitu Yesus mengatakan anak Allah Tinggi, yaitu di dalam Mazmur 82 ayat 6. Demikian firman Tuhan, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang Maha Tinggi kamu sekalian. Jadi yang ada Yesus dikatakan apa? Dianggap sebagai Allah yang Maha Tinggi. Yang punya arti apa? Yang punya arti menata setan. Lagi, yaitu bahwa kita ini penuh kuasa. Maka saya ada diberi kuasa, misalkan lagi, katakan bagi orang mati,
Saya punya tugas ngancur ke setan, jadi saya punya perintah ngancur ke setan. Maka punya arti Anda akan menjadi warga surga. Jadi warga surga itu penuh mulia, menata setan. Jadi kalau dikatakan warga surga itu menata setan. Sebagai anak Allah maka hidup penuh kuasa. Mujizat maka harus meraih betapa kita jaga hidup kita yang terhormat. Jangan sampai dosa, jangan salah. Jadi kalau orang anak mati gitu. Kemudian Tuhan mengatakan warga surga penuh kuasa. Maka satu hal mari kita jaga hidup kita. Ini tahun-tahun menjelang zaman jaga. Jangan dusta, jangan nipu, curi. Anda warga surga. Bertobat, jangan salah dosa. Warga surga, jangan mencuri, jangan nipu. Warga surga, buat suci pikiranmu, perkataan buatmu. Warga surga itu ya banyak doa dan berpuasa. Lagi, sebagai warga surga Anda perlu doa dan puasa. Maka untuk kuasa itulah Anda perlu raih. Kalau ada minyak anggur digambarkan apa? Yaitu Anda ada minyak urapan berjang kudus, yaitu Anda penuh kuasa. Bahkan Anda digambarkan masuk surga. Jadi itulah sebabnya kita perlu jadi warga surga. Tapi hidup kita juga perlu menerima dari Yesus. Hidup kita juga perlu ada kuasa minyak urapan. Maka mari kita masuk kesaksian. Salam. Nama saya Ilham. Saya seorang dokter. Pada tahun 2000 saya didiagnosa gagal jantung stadium 4. Di mana saya untuk berjalan 2 meter sudah sesak napas. Kemudian jantung saya sebesar jantungnya sapi sampai kepada dinding rongga dada. Dan di sebelah kiri kanan rongga dada saya sudah penuh dengan cairan. Saat itu saya dikatakan umurnya tinggal 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun. Kalau masih bisa terus umurnya 5 tahun. Tetapi dengan baptisan saat itu, kemudian Pak Pariaji menubuatkan tidak akan dioperasi, diberi perjamuan kudus dan minyak urapan, maka selama 4 hari saya sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit sehat dan sampai sekarang kalau sudah dihitung sudah lebih dari 13 tahun. Dan jantungnya Bapak gimana? Jantung saya sehat. Sehat dan Jadi, juga cairan-cairan itu? Tidak ada lagi sudah. Tidak lagi. Kembali Vonis pulih. dokter Bapak seminggu, sebulan, paling lama setahun. Iya. Bapak mati. Tapi sekarang Bapak hidup? Hidup sehat. Sehat dan juga diberkati. Diberkati. Jantung Iya. baru. Jantung yang baru. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Pak Ilham karena kita waktu ya sekali. Saya nama Paulus Arkadius, istri saya Yunike Tince Ambunan. Saya divonis oleh dokter kena penyakit GBS, Guillain-Barré syndrome. Penyakit langka yang sangat mematikan. Dan saya sudah mencapai ke paru-paru saya. Paru-paru sudah kena ya? Ya, paru-paru saya sudah kena. Sehingga saya, tubuh saya semuanya lumpuh, saya tidak bisa bergerak, mata saya buta, telinga saya tidak bisa mendengar, mulut saya kaku, dan saya tidak bisa bergerak apapun. Tidak bisa bicara? Tidak bisa bicara, karena semua organ tubuh saya rusak. Maka saya divonis cuman karena kasih Tuhan. Cuma berapa lama? Jangan takut-takut, berapa lama hidupnya? Istri saya yang bercerita. Iya deh, cepetan. Bapak nggak kuat, Ibu yang kuat, cepetan. Dokter yang menangani suami Maksudnya saya. Betapa indah ya, terus langsung Bu, Ya, cepat Bu. dokter yang menangani suami Ya, vonis saya dokter langsung apa, mengatakan supaya keluarga segera berkumpul karena suami saya sudah tidak bisa ditolong lagi. Nah di saat itulah saya berpikir dan saya sempat diingatkan di dalam sebuah peristiwa Ya. di Alkitab bahwa seorang wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak sebagai persiapan untuk penguburannya. Maka saya langsung mengambil minyak yang saya terima dari gereja Tiberias, yaitu gereja martir, dan saya langsung mengurapi tubuh suami saya semuanya. Tidak lama setelah itu, puji Tuhan, suami saya yang tadinya dimonitor, saya lihat tensi sudah di angka 30, kemudian naik secara perlahan sampai ke posisi 104.
Di saat itulah saya percaya suami saya sudah dibangkitkan Tuhan Yesus dari koma. Dan akhirnya tidak mati, tidak koma. Tidak mati dan Tidak bahkan suami saya tidak lumpuh yang katanya dokter kalaupun dia Buta sembuh. juga. Iya, semuanya dipulihkan. Ya, puji Semuanya kembali normal. Tuhan. Normal sempurna. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Salam, Salam. nama saya Abigail Susan, ini Misael, umur 10 tahun, kena bocor ginjal, kakinya bengkak, terus udah cuci darah, diponis dokter untuk hidup sangat tipis. Kemudian papanya ke Balai Sarbini Tiberias, didoain sama Bapak Pariaji, cuma bawa fotonya. Bawa foto ya? Bawa foto, didoain. Kemudian oleh Bapak dikasih perjamuan kudus, minyak urapan. Terus kita kasih minum di rumah sakit. Terus kakinya yang bengkak, saya olesin minyak urapan. Puji Tuhan, anak ini melewati masa kritis dan kakinya yang bengkak udah sembuh. Dan masih cuci darah? Sekarang bebas cuci darah. Sembuh sempurna? Sembuh sempurna total. Ginjal sempurna Ginjal gitu? sempurna. Ibu dan bersyukur ya? cerdas. Yesus berkata datang ke dunia bukan dilayani, tapi melayani. Itulah Tuhan mengatakan apa? Kepada Ibu Sukses dan Yakobus Maria yang ingin ke surga bersama Yesus. Yaitu mengatakan anak manusia, Yesus, Juru Selamat. Datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Bahkan korbankan nyawanya. Lah itulah yang sulit bagi kita, bahwa orang korban miliknya, nyawanya, darahnya. Maka saya depan pada Anda bahwa orang tertentu yang melayani betul. So, konsep Allah, Yesus mengatakan apa? Yaitu bukan untuk melayani, bahkan sampai mati dan ben. Maka kalau Anda korban, maka dikatakan Anda bersorak-sorai menghasilkan, yaitu seperti yang ditabur di tuai. Seorang yang banyak menabur, saya tidak dunawi, saya tidak pernah begini. Maka Anda, kalau Anda kata jadi warga surga, maka Anda perlu tanya Tuhan baptis yang benar. Yang kedua, yaitu Tuhan ajar, yaitu perlu ada kuasa, minyak urapan, perjamuan suci. Mari kita baca Mika 6:6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Zaman dulu kalau ada persembahan korban. Tapi ternyata ayat ini untuk menghadap di tempat maha tinggi, di surga, ternyata aneh digambarkan Pak. Orang perlu berkorban minyak urapan perjamuan suci. Minyak urapan gambar iso yang diperes maka seorang mati peres. Maka itulah kalau saya dapat mengatakan, Alkitab mengajar kalau bahwa minyak urapan menghancurkan setan. Maka kalau Anda di mana melangkah, yaitu kasih tetes minyak anakmu, keluargamu, termasuk rumahmu, maka tidak ada setan-setan kuasa gelap. Maka itulah minyak urapan kuasa. Bahkan dikatakan menghadap Tuhan sampai puluhan ribu. Artinya enggak terbatas. Di mana Anda melangkah bawa. So. Maka itulah dikatakan juga perlu korban minyak urapan dan yang kedua perjamuan suci. Maka kalau Yesus mengatakan tubuhku benar makanan, darahku benar makanan, konsep Allah itu apa? Perjamuan itu penuh kuasa. Terima tubuh dari Yesus. Maka itulah kalau saya mengatakan harus kita betul-betul hidup suci, hidup baik untuk mengatakan tubuhnya darahnya hidup baik. Mari kita hidup suci bagi yang lain ini, tapi juga Anda yang sebagai jemaat saya serukan hidup suci agar karena kita ini kalau ke surga firman Tuhan mengatakan sucilah hatimu, sucilah pikiranmu, maka dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Amin. Mari kita doa. Siapapun yang perhatikan acara ini, agar mereka diberkati. Kami ingin nangis orang sakit agar mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Berkati mereka sehat sempurna, tidak gagal, tidak sakit, tidak nganggur. Kami berdoa yang kedua yaitu bagi bangsa kami, agar diberkati bangsa kami yang makmur, yang damai, yang sukacita, agar bangsa kami tetap berpegang pada yaitu Pancasilais, nasionalis, agar hidup yang damai sukacita. Kami berdoa sesuai firman-Mu Tuhan di Esra 6:10 bahwa
Doakan kaisarmu, pemimpinmu, bahkan keluarganya. Maka kami doa para pemimpin bangsa kami, beri kuasa untuk memimpin bangsa kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa agar siapapun yang menyaksikan acara ini diberkati Tuhan. Kami doa agar mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami doa agar mereka juga jauhkan dari setan kuasa gelap. Dan kami doa mereka selamat surga. Dan kami doa agar mereka bersama keluarganya akan masuk surga. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah berdoa bersama saudara sekalian, imani bahwa doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Anda yang dalam ikatan kuasa kegelapan sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang dalam sakit penyakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Anda yang dalam masalah sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, hiduplah di dalam kekudusan Allah. Jadilah pelaku daripada firman Tuhan. Maka kita akan selalu mengalami kasih kuasa dan mujizat Tuhan. Di layar televisi saudara tertera nomor-nomor telepon yang dapat Anda hubungi. Sehari dalam 24 jam Anda dapat dilayani. Sekian program mukjizat ini. Sampai jumpa pada program mukjizat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah